Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, perempuan Gelora dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa sejahtera tentunya ya. Dan pastinya di bulan puasa ini juga saya doakan semoga dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan lancar. Saya Lisfira Vina, senang sekali dapat menjumpai Anda kembali tentunya dalam program acara Ramadan Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tema mengenai pola tidur yang baik di bulan puasa, dan tentunya bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio yaitu Dr. Ziki Yombana, spesialis syaraf. Apa kabar Dr. Ziki? Sehat? Halo, alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. ya dok ya, seger nih dokter puasa-puasa. Iya, Gimana puasanya, lancar juga dong? alhamdulillah lancar Alhamdulillah lah. lancar ya dok ya. Iya nih dok, jadi episode kali ini kita akan membahas tentang pola tidur yang baik di bulan puasa. Ini Oke. sangat penting banget ya dok, karena apa? Karena kita kan setiap hari tidurnya itu kurang lebih 8 jam. Tapi pada saat bulan puasa itu kan otomatis berkurang ya pola tidurnya. Iya. Nah sebenarnya bagaimana sih pola tidur yang baik menurut dokter? Nah, jadi gini Mbak Ivi, kalau kita bicara tentang tidur ya, tidur ini kan sesuatu hal yang mungkin selama ini dianggap ya udah apa adanya tidur, semua orang pun akan tidur, semua makhluk hidup tidur gitu ya. Betul. Tapi ternyata tidur ini sangat sangat menentukan kesehatan loh sebenarnya. Dan tadi saya melurusin dulu, kalau ada yang selama ini berkata bahwa bilang tidur itu 8 jam, sebenarnya nggak ada literatur yang bilang kayak gitu. Iya, iya, iya. Yang benar adalah bukan masalah kuantiti atau durasi tidurnya, tapi kualitas tidurnya dulu. Nah, itu yang benar tuh, Itu Dok. yang penting. Betul, betul. Nah, terkait masalah kalau di bulan Ramadan ini, otomatis kan kuantitas atau durasi tidurnya mestinya sih berkurang, mestinya Iya. ya, mestinya. Tapi kualitas yang harus kita jaga, supaya apa? Supaya dalam bulan puasa ini, kita tetap menjalankan ibadah dengan benar, tapi fisik kita insya Allah sehat-sehat dan tidak terganggu, kan seperti itu. Betul, betul sekali dokter. Iya. Nah, terus masalah atau keluhan apa saja sih yang dapat ditimbulkan karena kurang tidur? Nah ini, masalah dari kurang tidur itu ada dua sebenarnya. Oke. Yang pertama masalah fisik, yang kedua masalah psikis. Nah, itu lebih bahaya kayaknya dok ya? Itu, Psikis ya? contoh yang psikis deh. Coba deh kalau misalnya kita atau Mbak Evi kurang tidur, bawaannya uring-uringan nggak? Iya, banget. Gelisah kan? dokter. Cranky, bawaannya pengen gimana gitu kan, yang nggak enak Betul. yang itu. Itu otomatis akan berpengaruh ke masalah psikis, mood berubah ya kan. Iya. Tapi yang ditekankan di sini bukan masalah psikis, karena psikis itu masalahnya cenderung ke arah pribadi ya. Setiap orang beda-beda menanganinya, masalah emosional dan lingkungan sangat berpengaruh. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik. Fisik yang bisa berpengaruh ketika orang mengalami gangguan kurang tidur, Kurang tidur. itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Oke. Nah itu bisa ya kan. Kemudian masalah konsentrasi itu juga bisa ya. Jadi itu hal-hal yang lazim dialami oleh orang-orang yang mengalami gangguan tidur. Oke. Tapi bisa juga itu menyebabkan ada namanya gangguan irama sirkadian. Irama sirkadian itu adalah alarm atau jam biologis orang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita suka misalnya kayak pilot-pilot atau yang sering keluar negeri jadi jet lag gitu. Iya. Nah itu bisa juga karena irama sirkadian ini atau jam tidur biologis orang ini, itulah dia akan mengeluarkan hormon-hormon tertentu pada jam sekian, udah terpola ya. Iya, iya, iya. Bayangkan kalau tidurnya tiba-tiba berubah, jamnya berubah kan? Betul Otomatis sekali. keluar hormonnya berubah. Iya. Nah, jadi berpengaruh nggak sama fisik? Otomatis berpengaruh. Otomatis. Sama organ dalam berpengaruh nggak? Berpengaruh juga. Jadi ya agak-agak tricky dan bisa disiasati sebetulnya asal kita mengerti bagaimana caranya untuk menjaga kualitas tidur tetap oke. Oke, baik dokter. Nah, terus bagaimana tubuh kita beradaptasi dengan berkurangnya waktu tidur di bulan puasa, dokter? Ya, tadi selain ada namanya irama sirkadian atau irama jam biologis tubuh, manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang paling pinter dan hebat dalam beradaptasi, ya kan? Dalam dalam situasi apapun. Betul. Jangankan kurang tidur doang, jam tidur berubah. Dari dingin ke panas aja mereka bisa adaptasi. Mudah sekali mudah, ya beradaptasinya, kan? Dok, Dengan ya. cara luar biasa itu ya. Allah menciptakan manusia paling sempurna itulah. Nah, adaptasi ini tentunya akan dialami manusia pastinya ketika ada gangguan tidur ketika di bulan puasa ini. Ya. Tapi memang kalau kita bicara adaptasi bukan revolusi, jadi nggak cepat. Nggak Betul, cepat. betul. Jadi perlu beberapa hari. Ya mungkin ya kalau kita ingat deh kalau kita puasa mungkin 1 sampai 3 hari pertama itu yang benar-benar ngantuk, yang sahurnya Iya, masih dokter. agak merem ya kan, Betul terus sekali. paginya kerja telat ya kan kayak gitu-gitu. Tapi setelah itu hari ketiga ke atas
dia akan adaptasi sendiri. Iya. Yang penting artinya apa? Bagaimana adaptasi itu bisa diciptakan tubuh, harus dipaparkan terus. Jadi harus konsisten. Jangan hari pertama puasa ngaco gitu, saya nggak kuat besok nggak puasa. Jangan juga. Iya. Karena satu, tubuhnya nggak adaptasi. Yang Betul. kedua ya kan dosa. Iya, betul juga. Karena makruh ya dok ya, kalau tidur mulu juga makruh katanya gitu ya, kalau bulan puasa ya. Jangan tidur mulu. Iya, biasanya orang tuh berpuasa di awal-awal memang berat banget gitu ya dok ya. Matanya juga masih berat gitu kan, untuk bangun sahur aja rasanya masih males, karena Benar. kan baru awal-awal gitu Iya. ya. Tapi ternyata memang benar kata dokter ya, adaptasi itu sangat mudah sekali buat kita lakukan. Yang gitu penting ya. dipaparkan terus. Jadi Iya. terus dilakukan hal tersebut. Gitu. Betul, betul. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, dokter. Oke, pemirsa, perempuan Gelora dimanapun berada, seru banget ya perbincangan kita bersama dokter Zika. Dan kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia Ramadan. Terima kasih masih bersama kami tentunya dalam program acara Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia edisi Ramadan. Dan tentunya dengan tema hari ini yaitu pola tidur yang baik di bulan puasa. Dan masih bersama saya Lisfi Revina dan tentunya narasumber kita Dr. Ziki Yombana, spesialis saraf. Tadi Dr. Ziki sudah menjelaskan bahwa untuk mengatur pola tidur yang baik di bulan puasa itu kita sebenarnya sangat mudah ya untuk beradaptasi ya. Yang penting itu sering dilakukan aja gitu ya Betul. dok ya. Jangan males gitu ya. Jangan malas, jangan nyerah. Jangan nyerah. Benar banget, jangan nyerah dokter. Oke dokter, selanjutnya nih, bagaimana sih cara mengantisipasi keluhan yang mungkin bisa timbul gitu ya pada bulan puasa ini, kayak misalnya kita pola tidurnya kurang baik dan sebagainya. Nah, kembali lagi, untuk menghindari keluhan, berarti masalahnya bukan durasi tidur, tapi kualitas tidur. Karena orang yang tidur 8 jam atau 10 jam pun, kalau dia terbangun atau tidak tidur dalam, itu otomatis dia bisa dianggap nggak tidur, tanda kutip ya. Karena gitu. tidak berkualitas tidurnya Tidak ya. berkualitas. Jadi sebelum kita ngomong kualitas tidur, nah ini kebetulan bidang saya nih. Kita kenalan dulu tidur itu apaan sih gitu ya. Iya, betul. Jadi yang namanya tidur itu adalah suatu aktivitas fisiologis atau aktivitas normal yang gunanya itu sebenarnya untuk mengistirahatkan seluruh organ di tubuh kita. Ya, karena organ di tubuh kita ini semuanya bisa berhenti baik dengan tidur ataupun dengan intervensi dari luar, kecuali dua organ. Pertama otak dan jantung. Oke. Ya. Ketika tidur, otak itu tidak off. Otak tetap itu tetap bekerja bekerja. ya. Makanya suka ada mimpi segala macam gitu ya. Betul. Nah, tidur ini ada beberapa stadium. Ada beberapa stadium. Stadium 1, stadium 2, ya kan? Ternyata ada stadiumnya juga ya, dok, ada tidur itu stadiumnya. ya? Disinilah yang mulai orang bilang tidur ayam. Ada yang mulai tidur dalam. Di mana muncul bisa ada mimpi buruk. Dan ada tidur yang paling dalam namanya tidur REM, Rapid Eye Movement. Jadi ketika kita tidur yang sangat dalam, kita kesannya diam aja ya. Tapi sebetulnya mata kita itu bergerak cepat. Oh gitu. Makanya namanya Tanpa REM. kita sadari ya? Yes, Rapid Eye Movement, gerakan
Nah, durasi tidur dari stadium 1 sampai rapid eye movement ini itu tiap orang beda-beda berapa menit. Ada beberapa menit. Tapi selama tidur dari malam sampai pagi, siklus ini berlangsung berkali-kali. Berkali-kali. Jadi stadium 1, 2, 3 REM. Nanti turun lagi. Nah, mungkin yang setelah REM ini selesai, orang itu suka bisa terbangun dulu untuk ke kamar mandi. Nanti tidur lagi seperti tadi gitu ya. Nah, pertanyaannya dan permasalahannya adalah orang yang tidak mencapai satu siklus tidur itu pasti bermasalah. Iya, betul sekali dokter. Pasti bermasalah. Orang yang semakin sering mengulangi siklus tidur tersebut dalam satu malam itu lebih berkualitas. Jadi bayangkan kalau tidurnya 8 jam, tapi siklusnya nggak selesai, nggak tidur namanya. Nah itu. Jadi suka ada orang-orang yang kesannya tidur, tapi ternyata di dalam itu rasanya kayak maraton. Ada. Betul. Itu masalah tidur yang normal dulu ya. Dan di sini juga masalah kualitas tidur penting untuk masalah orang yang mendengkur. Nah, mendengkur itu penting banget. Betul banget. Selama ini mungkin masyarakat kita beranggapan bahwa yang namanya mendengkur itu adalah terlalu permisif ya, dianggap normal, kecapean gitu ya. Padahal ketika kita mendengkur, oksigen ke otak itu berkurang. Iya, dokter. Jadi ketika bangun, otomatis rasanya kayak semalam kita habis jogging atau maraton, bukan habis tidur. Jadi kalau bagaimana cara meningkatkan kualitas tidur atau mencegah gangguan yang mungkin muncul akibat gangguan tidur, tidurnya harus benar dulu. Ya, tidur harus benar. Jadi bukan masalah bulan puasa itu jadi durasinya berkurang, tidurnya masalah. Enggak, kualitasnya harus oke. Kualitasnya, betul. Bagaimana? Banyak caranya. Nah, gimana tuh dokter? Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas tidur berarti ada suatu hormon namanya melatonin. Melatonin ini hormon yang untuk meningkatkan kualitas tidur. Bagaimana melatonin ini bisa aktif? Ternyata melatonin ini dari penelitian dapat diaktifkan dengan optimal oleh matahari sore. Jadi kalau bulan puasa, ngabuburitnya jangan main game di kamar. Habis asar kena matahari. Gitu. Sehingga melatoninnya baik, aktif, malamnya insya Allah tidurnya bagus. Gitu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau tidur, bener-bener deh itu yang namanya gadget atau apapun, display TV segala macam, udah jangan. Dimatikan. Karena ada panas di situ. Jadi jangan itu. Yang ketiga, kondisi kasur atau apapun alas tidur itu harus proper, harus bagus. Yang rata, yang nyaman, bantalnya jangan terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Oh, justru bantal terlalu tinggi itu juga tidak baik ya, Dok ya? Tidak baik. Karena bantal terlalu tinggi akan menyebabkan leher kita menekuk. Leher menekuk apa bahayanya? Saluran nafas tertutup, jadi mendengkur. Itu penyebabnya ya, Dok, mendengkur. Bangun nggak seger. Iya. Nah, kualitas tidur jelek sebab gara-gara dari posisi juga. Istilah mungkin sebagian besar ya karena itulah kurang lebihnya Mbak Evi gitu. Iya. Aduh, seru banget nih pemirsa ya, Perempuan Gelora dimanapun berada, kita dapat ilmu baru lagi nih dari Dokter Ziki. Ternyata pola tidur yang baik itu adalah yang berkualitas, bukan karena kuantitasnya. Dan terus ternyata mendengkur itu juga salah satu penyebabnya adalah bantalnya itu terlalu tinggi, dan itu juga akan menekan sistem pernapasan kita di sini gitu ya, Dok ya. Dan itu sangat mempengaruhi banget ke kesehatan kita. Jadi tidurnya juga nggak bagus gitu ya, Dok ya. Ya, dan satu lagi tadi yang Dokter Ziki ucapkan, kalau sore itu ya kalau bisa kita keluar berjemur. Ternyata itu juga bagus gitu ya. Untuk bisa meningkatkan kualitas tidur kita juga ya, Dok ya. Betul banget. Oke, dokter, ini makin seru, tapi kita tetap ya tahan dulu. Harus break dulu nih. Ya pemirsa, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di acara Rumpi Ramadan, karena setelah pesan-pesan berikut ini kami akan segera kembali.
Terima kasih masih bersama kami tentunya dalam program acara Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia edisi Ramadan. Dan masih bersama saya Lisvi dan juga Dr. Ziki. Nah, dokter mau tanya lagi nih, kapan sih sebenarnya dibutuhkan obat-obatan dalam mengatasi keluhan yang timbul? Atau kapan harus berobat ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut untuk masalah pola tidur ini? Oke, yang pertama adalah lakukan dulu dong yang alaminya dulu, ya. Jadi kalau misalnya kita mengalami gangguan tidur karena wah sore kita di dalam ada kerjaan nih, coba keluar rumah dulu. Ya, artinya melatonin atau hormon yang harus diaktifkan itu untuk meningkatkan kualitas tidur harus oke dulu, ya. Kemudian yang kedua, tempat tidur atau kondisi lingkungan saat tidur udah diperbaiki belum? Dia perbaiki itu dulu. sangat penting juga ya, Perbaiki Dok, ya. faktor internal dan eksternal. Internal di sini misalnya sebelum tidur misalnya kita lagi kesel, lagi bete, lagi segala macam, coba udah jangan kelarin dulu urusannya kayak gitu-gitu kan. Nanti mimpi buruk ya, Dok? Benar, ke bawah-bawah gitu loh. Nanti ngigonya ngomel-ngomel. Nah, ini harus diberesin dulu faktor internal dan eksternalnya sekitar lingkungan ya. Nah, kalau ini sudah dilakukan, dirasa sudah dilakukan dan benar sudah dilakukan kurang lebih sekian lama, ambil cut off-nya kurang lebih sekitar 1 minggu deh. Tapi kok gagal juga? Itu harus konsultasi dulu. Ya, harus konsultasi pasti ada dulu. sesuatu yang nggak beres ini. Nah, itu takutnya ada sesuatu yang terjadi di otak kita. Ketika konsultasi, dokter itu akan membuat assessment, ya, akan membuat suatu diagnosa kira-kira permasalahannya di mana. Tidak selalu gangguan tidur itu langsung diselesaikan dengan obat. Tidak langsung diselesaikan dengan obat ya. Jadi intinya kita jangan ketergantungan sama obat dulu ya, Dok. Jangan gitu loh. Nanti dokter akan ngecek dulu gimana, akan diurut tuh dari aktivitas pagi, siang, malam, kapan terakhir makan sebelum tidur, itu ngaruh loh. Fact finding dulu ya. Iya, jadi benar-benar harus dicari, disusurin, nggak selamanya semua dengan obat selesai. Betul. Ya kan? Karena tugasnya dokter bukan ngobatin, tapi untuk mencari solusi, ya Betul. kan? Nah, obat adalah merupakan salah satu solusi, tapi bukan satu-satunya solusi. Betul sekali. Ya itu. Jadi setelah dicari seperti itu dan ternyata nggak berhasil juga, boleh mungkin diberikan obat, mungkin. Dan obat itu juga harus dengan resep dokter, jangan langsung beli sembarangan. Tentunya kita akan memberikan dosis sekecil mungkin dengan obat variasi yang seminimal mungkin. Oke, dokter. Soalnya kan banyak banget nih perempuan Gelora dimanapun berada juga pasti pernah mengalami yang namanya insomnia ya. Ya, kurang tidur gitu, nggak bisa tidur. Sehingga kadang-kala nih nekat gitu, minum obat tidur aja kali ya biar bisa cepet tidur. Karena kan aktivitasnya banyak nih gitu kan. Kalau kurang tidur juga nggak baik seperti itu. Nah, itu gimana, Dok, cara mengatasi insomnia tersebut? Nah, itu tadi tuh, aktivitas banyak. Ya, itu penting. Karena aktivitas banyak ternyata menjadi salah satu faktor kurang tidur. Kenapa? Karena kita biasanya perempuan ini kan multitasking ya. Betul. Begitu mau tidur, besok harus bayar listrik ini. Kepikiran kapan mau meremnya. Terus parno, besok pagi bangun nggak ya, telat, mesti nganter ini, nyiapin makan. Itu repot kan? Iya. Jadi emang kalau waktu tidur, kalau anak sekarang bilang udah lemesin aja gitu. Kalau mau tidur seperti itu ya. Betul. Tapi balik lagi sih, itu balik ke masing-masing personal ya. Ada yang bawaannya gampang atau yang bawaannya kepikiran. Tapi kalau memang dirasa tidak bisa menanganinya sendiri, ya konsultasi ke dokter itu adalah suatu hal yang paling tepat deh. Jangan ngambil kesimpulan sendiri. Iya, jangan sok tahu gitu ya, Dok. Jangan sok tahu, karena obatnya bener nggak? Jangan-jangan efek benernya nggak dapat, efek sampingnya muncul, malah jadi bahaya di kedepan hari kan? Apalagi kalau dikit-dikit minum obat tidur, biar bisa tidur. Yang ada bablas nanti tidurnya, Dok. Nah, itu lebih bahaya lagi kan? Jangan deh tuh. Pokoknya perempuan Gelora jangan khawatir ya kalau misalkan punya keluhan tidak bisa tidur atau pola tidurnya kurang baik, langsung aja konsultasi nih sama Dokter Ziki. Itu pokoknya solusi yang terbaik gitu. Oke, dokter, ada nggak sih, Dok, tips pola tidur yang baik di bulan puasa? Iya, nah ini berarti kalau pola tidur selama bulan puasa pastinya nih durasinya kepotong gitu ya. Karena kita bangun sahur, kita tarawih segala macam gitu ya. Ingat, di sini adalah yang penting adalah kualitas bukan kuantitas atau durasi tidurnya. Jadi kalau tips dari saya adalah ada waktu-waktu yang bisa diselipkan untuk tidur. Ya, misalnya contoh ya, habis zuhur. Ya, habis zuhur. Kalau memang habis zuhur ini tidak ada kegiatan yang terlalu gimana-gimana, itu kita bisa tidur. Ya, bisa tidur. Bahkan malah jatuhnya qailullah ya, jadi bagus sebetulnya kan, jadi dapat pahala kita tidur. Tapi memang tidur ini sebaiknya memang tidak habis asar. Karena dalam agama juga tidak dianjurkan. Dan dalam ilmu kesehatan ya tadi cari matahari biar malamnya tidurnya bisa enak gitu gitu ya.
Dan ketika malam tidur itu ya jadi selama bulan Ramadan ini lebih baik setelah kita sholat taraweh ya udah kita tidur. Dan makan jangan setelah sholat taraweh. Kalau saya sarankan, Iya. karena habis sholat tarawih itu kan kita akan begah gitu ya, Iya, betul. tidur nggak enak kan, Iya. nah itu jadi otomatis jangan. Jadi makannya itu saya sarankan sih sebelum tarawih atau setelah buka puasa, setelah sholat maghrib, ya. makan benernya ya. Kalau Iya. memang yang terbiasa pakai tajil dulu, Iya. dan kalau memang tidak terbiasa pakai tajil dulu, bolehlah langsung makan. Iya. Cuma makannya kan tentunya jangan balas dendam, gitu. Mentang-mentang habis puasa seharian gitu ya, langsung habak-habak. Karena jatuhnya buka puasa, bukan rapel sarapan ya. Bukan rapel makan siang. Betul Jadi sekali. seperti itu. Dan dengan kondisi seperti ini, maka malamnya kita setelah tarawih, cukup misalnya hanya minum atau makan buah, kita bisa tidur. Bangun subuh. Setelah subuh, jangan tidur dulu. Iya. Ya kan? Karena memang ya berkahnya di subuh justru ya. Betul, Kita betul. bisa sambil nunggu suruk, segala macam, itu bisa tuh. Nah nanti setelah duha, kita bisa tidur. Ya. Setelah sholat duha kita bisa tidur. Jadi buat ibu-ibu yang mau bebenah boleh tuh pagi itu habis duha tidur bangun zuhur. Kan artinya sebenarnya kalau mau dihitung jumlah bisa cukup loh. Betul sekali dokter. Bisa Yang cukup. penting kita bisa mengatur sendiri gitu ya. Benar, kita Dan tentunya manage aja. di waktu-waktu yang tepat gitu ya dok ya. Benar. Cuman kadang ya itu ya menjelang sore udah kepikiran tuh buka puasa apa ya ini. Ya kan, begitu ya? Benar-benar yang dipikirin malah itu ya dok ya. Jangan. Udah kita sederhana aja nggak apa-apa. Iya Paling betul. itu Apalagi sih. di musim pandemi seperti ini ya dok ya. Iya, mau kemana sih ngabuburitnya? Nggak boleh kumpul rame-rame ya. Iya, apalagi bukber di mall-mall gitu ya. Udah nggak Udahlah usah diam-diam lah. aja di rumah gitu ya. Oke, Dokter Ziki, nggak terasa nih waktu begitu cepat berlalu ya, 30 menit gitu. Tapi kita juga udah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat nih. Singkat, padat, jelas, tapi pastinya ini sangat berarti buat kita semua, khususnya perempuan Gelora dimanapun berada. Baiklah, demikian acara kita di sore hari ini. Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia edisi Ramadan. Saya Lisfi Revina, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Tetap sehat, jaga kesehatan ya, perempuan Gelora dimanapun berada, dan menjalankan ibadah puasa dengan baik dan lancar. Terima kasih Dokter Ziki. Terima Sama-sama. kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.